Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Shamrock dan Gunko yang sudah tiba di suatu area yang sepi di dunia matahari. Di sini lagi-lagi mereka melakukan teknik summoning untuk memanggil seorang ksatria suci lain dari Mary Joyce. Shamrock memang sudah mendapatkan otoritas untuk memanggil lebih banyak ksatria suci lain ke Pulau Elbaf. Shamrock melakukan itu demi misi mereka setelah Loki menolak untuk bergabung menjadi ksatria suci. Tujuan utama Shamrock adalah memaksa Elbaf menjadi sekutu dari pemerintah dunia, agar pemerintah dunia bisa memanfaatkan kekuatan tempur dan sumber daya dari bangsa itu. Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai langkah. Langkah pertama dengan merekrut Loki kini sudah gagal, sehingga sekarang Shamrock mengganti susunan rencananya. Dia berniat menangkap anak-anak raksasa sebagai tawanan mereka untuk mengancam dan memaksa para prajurit di sana agar mau mengikuti perintah dari mereka. Shamrock pun memanggil ksatria suci lain untuk membantunya dan Gunko. Kali ini ksatria suci yang diperkenalkan berasal dari keluarga Ethan Baron atau keluarga yang sama dengan Goro Senus Juro. Berbeda dengan Shamrock yang tampak serius dan Gunko yang mudah emosi, orang ini terlihat lebih santai tapi memancarkan aura yang intimidatif. Shamrock pun menjelaskan rencana mereka kepadanya, sehingga hal yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu di mana lokasi sekolah di Pulau Elbaf. Alasan mereka mengincar sekolah karena tentu di tempat itu mereka akan bertemu dengan banyak anak raksasa. Untuk mencari tahu soal itu, mereka perlu menemui raksasa random dan menginterogasinya agar memberitahu di mana lokasi sekolah berada. Ketiga ksatria suci itu pun mulai bergerak dengan cepat. Tak lama berselang, mereka mendapati ada prajurit raksasa yang sedang berjalan di sana, sehingga mereka segera berdiri di hadapan para raksasa itu. Ketika para prajurit tersebut bertanya siapa mereka, tiba-tiba si ksatria suci dari keluarga Ethan Baron langsung mencabut pedang dan menebas para raksasa itu. Dia mengarahkan tebasan-tebasannya dengan akurat ke kaki mereka, sehingga kaki dari para raksasa itu terluka dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Ksatria suci Ethan Baron ini terlihat santai dan tidak seserius Shamrock dan Gunko, tapi rupanya ketika bertemu dengan seorang musuh, dia menjadi berdarah dingin dan tidak ragu memotong anggota tubuh seseorang hanya untuk interogasi. Dia pun bertanya di mana dia bisa menemukan sekolah di Pulau Elbaf. Tentu para prajurit tidak mau menjawab. Kebetulan di dekat sana ada batu dengan ukuran yang besar. Bahkan untuk ukuran raksasa sekalipun, batu tersebut masih terbilang besar. Tiba-tiba dari kejauhan, ksatria suci Ethan Baron itu menebas batu tersebut dengan sangat mudah. Batu yang ukurannya luar biasa besar itu langsung terbelah menjadi dua, membuat para raksasa menjadi sangat terkejut. Ksatria suci itu lalu berkata, jika mereka menolak untuk menjawab pertanyaannya, bukan hanya kaki mereka saja yang akan dipotong, tapi seluruh tubuh mereka akan dibelah menjadi dua seperti batu besar itu. Orang ini mengancam para raksasa sambil menyeringai, sehingga menambah kesan yang sangat menakutkan. Dari sisi kekejaman, dia jauh lebih kejam dibanding dengan Shamrock. Shamrock masih memberikan kesempatan untuk Loki hidup meski dia sudah menolak bahkan menghina Tenryubito, sedangkan ksatria suci Ethan Baron ini tidak memberi ampun sama sekali jika musuhnya menolak memberi informasi. Ternyata sifat-sifat para ksatria suci jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Beralih ke tempat lain, sekolah para anak-anak Elbaf diperlihatkan. Seperti yang kita tahu, sekolah itu bernama Sekolah Walrus. Di sana jam pelajaran masih terus berlangsung. Diperlihatkan anak-anak itu belajar dengan tenang tanpa tahu bahwa sebentar lagi mereka akan berada dalam bahaya. Kemudian Lilith dan Bonnie yang sedang berkeliling di Elbaf pun datang lagi ke tempat itu. Bonnie bilang untuk saat ini dia ingin tinggal sedikit lebih lama di area sekolah itu untuk melihat proses belajar dari para anak-anak raksasa. Sebab dia senang melihat anak-anak itu sedang belajar, karena itu membuatnya teringat pada momen di mana Kuma sering mengajarinya berbagai hal saat di kerajaan Sorbet dulu. Lily tersenyum dan bilang, tentu itu sangat diperbolehkan. Setelah itu ditampilkan pesta di desa barat. Di sana Sanji berkata dia merasa ada yang aneh. Entah mengapa secara paradoks dia merasa pesta sudah berjalan lama, tapi juga di waktu yang bersamaan terasa begitu cepat. Usopp yang mendengar itu pun kesal karena perkataan Sanji tidak jelas dan sulit dimengerti. Zoro tertawa tapi dia paham apa yang dimaksud oleh Sanji. Dia bilang itu wajar bagi orang yang menghabiskan waktu dengan banyak raksasa di Elbaf, tapi tidak semua bisa menyadarinya seperti Sanji. Zoro pun menjelaskan bahwa umur para raksasa
raksasa pada umumnya 3 kali lipat lebih lama dari para manusia. Hal ini sudah dijelaskan dalam arc Little Garden. Maka persepsi waktu bagi para raksasa juga berbeda dengan persepsi waktu para manusia. 3 jam bagi manusia terasa 1 jam bagi para raksasa. 3 hari bagi manusia terasa seperti 1 hari bagi para raksasa. Yang mana itu berarti 3 tahun bagi manusia hanya terasa seperti 1 tahun bagi para raksasa. Memang waktu berjalan sama untuk semua orang, tapi persepsi terhadap waktu terasa sangat berbeda. Ketika seorang manusia menghabiskan banyak waktu dengan para raksasa di Elbaf, secara tidak sadar, dia bisa memiliki persepsi waktu yang sama dengan para raksasa itu. Jadi mengapa Sanji merasa pesta berlangsung dengan cepat tapi juga berjalan lama pada saat yang bersamaan? Karena di satu sisi, Sanji mulai terbiasa dengan persepsi waktu para raksasa. Tapi di sisi lain, Sanji masih mempertahankan persepsi waktunya sebagai manusia. Konsep ini memang agak memusingkan, tapi intinya, proses penuaan para raksasa 3 kali lebih lambat dibanding manusia biasa. Karena itulah dulu saat kilas balik Big Mom, kita melihat Gear dan Big Mom seperti anak yang seumuran. Beda usianya paling hanya sedikit saja. Namun setelah besar, Big Mom berumur 68 tahun tapi sudah terlihat seperti wanita tua. Sedangkan Gear di umur 75 tahun ini masih terlihat seperti wanita muda. Sanji pun kini paham dengan apa yang dia rasakan. Kemudian Sanji menyadari bahwa Luffy, Zoro, dan Nami tidak ada lagi di tempat itu. Dia bertanya-tanya di mana mereka berada. Lalu Usopp memanggil Sanji, Jinbei, dan Brook untuk berbicara secara pribadi. Usopp bilang, tadi setiap kali para raksasa membicarakan soal Loki, dia melihat gelagat Luffy yang sangat aneh. Usopp tidak bertanya langsung karena dia sedang serius mendengarkan cerita para raksasa. Usopp lalu mengingatkan Sanji tentang peristiwa saat mereka berada di jembatan beberapa waktu yang lalu. Di sana Luffy merasakan ada aura kehadiran yang sangat kuat dari seseorang, sehingga dia memutuskan untuk turun sendirian ke hutan. Sekarang ini dari para raksasa, mereka tahu bahwa Loki ditahan di dunia bawah. Maka Usopp berasumsi bahwa aura kehadiran yang Luffy rasakan itu berasal dari sosok Loki. Dan dia beberapa waktu yang lalu sudah bertemu dengan sang pangeran tersebut di dunia bawah. Sanji pun paham ke arah mana pembicaraan ini. Sanji berkata, itu berarti kemungkinan besar alasan mengapa Luffy, Zoro, dan Nami meninggalkan pesta secara diam-diam ada kaitannya dengan pangeran Loki. Sanji pun kesal lalu berkata bahwa Luffy dan Zoro pasti akan melakukan hal yang bodoh, sehingga dia, Usopp, Jinbei, dan Brook harus segera pergi mencari mereka. Tapi Sanji bilang mereka tidak boleh membuat para raksasa menjadi khawatir. Jadi salah satu orang saja yang harus pergi. Sanji sebagai orang paling cepat yang ada di situ akan pergi mencari Luffy, Zoro, dan Nami. Sedangkan Usopp, Jinbei, dan Brook tinggallah dulu di pesta itu. Setelah itu, cerita beralih ke kerajaan Kamabaka. Petinggi pasukan revolusi yang tersisa di sana hanya koala saja, sebab yang lain telah memulai pergerakan mereka masing-masing. Belo Betty pergi ke negeri-negeri yang melakukan sebuah pemberontakan. Dia harus memastikan bahwa pemberontakan masih terjadi. Mereka masih tetap berada di jalur yang sama dengan visi misi pasukan revolusi untuk menggulingkan pemerintah dunia. Dia pun akan merekrut para pemberontak itu untuk menjadi bagian dari pasukan revolusi. Kemudian diketahui bahwa Lindbergh pergi ke Witheria untuk bertemu dengan Vega Panggabungan yang juga berada di sana. Seperti yang kita tahu, Dragon dan Vega Panggabungan memiliki sebuah rencana, sehingga untuk saat ini, Dragon mengutus Lindbergh sebagai ilmuwan pasukan revolusi untuk menemui mereka di sana. Lalu Sabo dan Karasu diketahui menuju ke Pulau Elbaf, karena pasukan revolusi telah mendapat kabar dari informan pemerintah dunia bahwa Shamrock, sang pemimpin kesatria suci, mendapat misi ke negeri para raksasa itu. Dragon mempercayakan Sabo untuk menghadapi Shamrock, karena Dragon harus fokus untuk menghadapi Garlic. Dalam perjalanan, Karasu bilang, dari semua informasi yang ada, Shamrock itu adalah sosok yang sangat kuat, sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Sabo pun berkata, dia tahu itu. Jika berhadapan dengan Shamrock nanti, Sabo akan memakai suatu kemampuan baru yang dia pelajari dari perpaduan buah iblis merah-merah Nomi dan juga Haki. Kemampuan ini memiliki daya hancur yang sangat besar, sehingga Sabo tidak memakainya di Marijois tempo hari, karena dia khawatir akan menimbulkan korban yang tidak bersalah dari para budak yang ada di sana. Namun, karena Sabo tahu bahwa Elbaf merupakan negeri yang sangat besar, maka dia bisa memakainya di sana. Karena area pertarungan pasti terbilang sangat luas. Sabo berkata bahwa teknik ini seperti sebuah matahari. Ini merujuk pada teknik Entei yang dulu pernah Es gunakan untuk melawan Kurohige. Ini adalah teknik berupa bola api raksasa. Tak hanya mempunyai teknik baru saja, Sabo juga telah membangkitkan mode Awakening. Sehingga Awakening Sabo itu akan dipadukan dengan teknik-teknik baru miliknya. Jadi jika teknik Entei milik Es berwarna kuning kemerahan seperti api biasa, maka teknik Entei Sabo akan berwarna biru seperti api Awakening.
Kemudian, untuk Ivankov dan Morley, mereka maju ke garis depan untuk menghancurkan kapal suplai ke Mary Joyce. Mengapa mereka bergerak? Karena Angkatan Laut sudah mengerahkan kekuatan besar-besaran untuk melindungi kapal-kapal suplai terbaru. Jadi Ivankov dan Morley harus bertindak untuk memastikan tak ada suplai yang boleh sampai ke Mary Joyce. Cheetah pun memperlihatkan kilas balik di kerajaan Kamabaka sebelum pasukan revolusi bergerak berpencar. Saat itu, Dragon memberi perintah kemana mereka semua akan pergi. Lalu ketika yang lain mendengar bahwa Dragon akan turun ke garis paling depan, Sabo bilang itu artinya aksi Dragon akan terekspos secara terang-terangan. Dragon pun menanggapinya dengan berkata hal itu tidak masalah karena sekarang sudah waktunya untuk melakukan itu. Lagi pula, Dragon memiliki tujuan lain dengan membiarkan aksinya terekspos. Dia mau memancing kedatangan dari Garling Vigarland karena Dragon ingin melawannya di luar Mary Joyce. Benar saja, pemerintah dunia memang terpancing. Saat tahu Dragon bergerak, Garling sudah bilang kepada para Gorosei lain agar dia saja yang menghadapi Dragon seorang diri. Seperti yang Adwin sebutkan pada pembahasan sebelumnya, Garling akan menggunakan kekuatan buah iblis yang ada di pedangnya, sedangkan Dragon juga akan menggunakan mode hybrid dari kekuatan buah iblis miliknya. Terakhir, cerita kembali ke Pulau Elbaf. Diperlihatkan para kesatria suci tadi sedang mendekati sekolah Walrus. Sebentar lagi, kekacauan besar akan terjadi di tempat itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1140. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.